Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya semester 4. Tujuannya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilaksanakan oleh 8 orang atau sampai 12 orang, yang mana bimbingan tersebut hanya dilakukan di tempat dan protokol kesehatannya luar biasa. Tapi alhamdulillah, insya Allah, karena sekarang kalau sudah tidak ada, insya Allah kalian semuanya sehat dan dijamin insya Allah kalian siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Apakah sudah siap semuanya? Jadi kakak ini sebelum memulai pada acara ini sudah kenal kalau misalkan atau saya memberikan bimbingan kelompok pada kalian tanpa mengenal kalian berbeda. Nah, saya di sini akan memberikan kenalan untuk kalian semua, memperkenalkan berkata dengan cara-cara ini dengan cukup pramuka 3 step level ada. Jadi kalau misalkan tepukan 1 itu sebutkan nama, tepukan 2 berarti itu mengenalkan pelajaran. Tepukan 3 berarti kita mengenalkan hukum. Oke, siap semuanya ikuti instruksi dari saya. Tepukan 1 perkenalan. Tepukan 2 mata pelajaran yang kalian suka. Tepukan 3 hobi. Sekarang tepukan pertama. Tepukan pertama apa nih? Tepukan kedua pelajaran ini saya Pak. Menggang. Next. Itu namun ya, namun lagi harus jadi diri sendiri ya. Kan kalian mau menggunakan juga tidak menggunakan apa yang kalian ini. Oke, baik itu ya. Tidur, apa? Itu sedang menginginkan sesuatu yang tinggi. Lihat. Bisa, oke, siap, lanjut. Balikan. Oke, sekarang saya sudah kenal pada sekalian. Terima kasih sudah memperkenalkan namanya, sudah memperkenalkan pelajaran yang kalian suka, dan sudah memperkenalkan hobi kalian masing-masing. Biar mereka kita melakukan ice breathing. Oke, berdiri semua. Ini bermain harus
di rumah untuk kalian tidak. Oke, saya bayangkan saya membagikan pulpen ada berapa? 2 orang. Itu kayaknya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya sudah kasih kepada kalian pulpen masing-masing 1. Ya, oke. Sekarang tulis angka 1 sampai 10 dengan kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakai tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sekarang pakai mulut. 1, 2, 3, sambil ngobrol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang pakai mulut. Nah, ikut dulu. Sampai biar pinggang kita punya sakit, oke? Oke, 1, 2, 3, 4, terus kita pakai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Alur nah, dulu kembali. Apa yang dirasakan saat ini ketika kalian sudah melakukan isolasi? Apakah tenang, apakah sakit, apakah rileks? Tenang, ya, tentang rileks. Itulah gunanya bimbingan kelompok. Oke, nah, yang jadi pelajaran yang harus kita ambil pelajaran dari halusinasi tersebut, menulis angka 1 dari tangan kanan sampai kiri, kita menulis sama angka. Tujuannya sama, angka 1 sampai angka 1. Tapi berbeda. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu satu tujuan, tapi berbeda cara, maka hasilnya tidak akan sama. Walaupun tujuannya sama. Nah, jadi kita harus mengamalkan dalam diri kita semuanya. Jangan fanatik. Dan fanatik kecil. Misalkan kamu mau mengirim maka kamu belajar itu kita tidak yang satu itu tujuannya yang baik. Kalau tujuannya yang baik berbeda-beda tidak ada masalah. Walaupun angka 1 sampai 10 sama angka, tapi kita menggunakan angka beda-beda, tapi sama tujuannya untuk menjadi angka 1 sampai 10. Itulah gambaran kehidupan kita bisa. Apakah kalian sudah siap mengikuti sesi bimbingan kelompok ini? Ya. Apakah kalian sudah siap? Ya. Yakin siap? Kita mau ikut pertemuan. Dia semakin luas. Kalau saya ikut satu kali selama pagi, beda ya ngomong. Kalau saya ikut 2 kali selamat siang, kalau saya ikut 3 kali selamat sore, kalau saya ini selamat. Oke, itu saya ikut 1 kali kalian jawab selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat malam sampai juga Pak. Ya, beda sih sebenarnya, tapi sama-sama aja namanya itu tidur. Karena mama tidak mungkin. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Mantap, luar biasa konsentrasinya sudah setuju. Berarti kalian sudah siap mengikuti bimbingan kelompok ini. Oke, materinya untuk bimbingan kelompok ini sudah saya catat. Maaf, tidak bisa menggunakan media canggih, itu media
pada kalian tentang karir. Ada yang bertanya? Ada yang mau mengungkapkan karir itu apa? Nah, saya jelaskan. Karir adalah sebuah perkembangan dan kemajuan dalam sebuah pekerjaan. Pekerjaan siapa? Pekerjaan seseorang. Karir ini merupakan istilah yang didefinisikan dalam HPB sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Jadi karir ini adalah sebuah kemajuan buat kita semua, sebuah perkembangan buat kita semua. Kita di dalam lapangan kerja pasti akan menemukan. Kita di dalam pendidikan pasti akan menemukan. Apa perbedaan karir dan kerja? Karir dan kerja itu kerja. Kalau karir itu didasari oleh keinginan atau cita-cita, itu disebutnya tujuan, itu disebutnya. Apabila manusia telah memiliki tujuan, maka disitulah sudah kita karir seseorang. Apakah mereka sudah punya tujuan? Mau lulus di sini mau kemana? Kuliah di mana? Kuliah di kehidupan tempat rela. Kuliah di pendidikan. Di mana? Apa? Kamu kerja. Kamu harus kita harus usaha apa? Yang penting walaupun kita nggak ada salahnya ya, nggak ada salahnya kalau kita menyebutkan Allah ada. Emang kita tidak tahu tujuan kita mau kemana setelah ini. Pasti kelas 11-12 itu kita sudah bingung pikirkan kemana. Dulu saya sekolah di sini, mondok di sini 6 tahun, kelas 11 baru pikiran mau jadi tentara. Kelas 11, kelas 12 latihan sangat lari di sini, bertanya-tanya kepada Oja tentang gimana sih menjadi karir TNI, gimana sih jadi seorang tentara. Kalau kita sudah punya tujuan menjadi tentara, maka kita akan tujuannya ingin mendapatkan karir. Ya, usaha juga itu karir. Yang mau melanjutkan ke pondok pesantren juga sama itu karir. Karena tadi tujuannya adalah didasari oleh keinginan atau karir juga suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan kenalan maupun aktivitas berdasar tentang waktu ada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas yang berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan. Kalau kita ingin berkembang karir kita, berarti kita harus memperdulikan faktor-faktor tersebut. Ya kalau kita tidak mau maju, karir kita misalkan mau menjadi manusia silver, juga salah itu karir. Tapi karir bola lah, hal yang sesat gitu. Kenapa sesat? Ya soalnya kan kita diberikan tenaga, kita diberikan waktu sama Allah. Kenapa tidak digunakan dengan sebaik-baiknya? Kenapa harus menggunakan ijazah? Benar kan? Kita masih diberikan kesehatan, ya harus kerja keras. Itu. Ada beberapa faktor pengaruhnya ada dalam kehidupan, pasti ada faktor pengaruhnya. Pengaruhnya kita mau menjadi anak soleh, berarti lingkungannya harus di pondok pesantren juga belum tentu menjadi anak soleh, apalagi di luar pondok pesantren. Itu yang perlu. Nih ada faktor pengaruh perkembangan karir. Ialah banyak karir bisa dijelaskan dari ini. Ini baca. Tulis mangga.
kurir, kurir macam enak. Fasilitas kalau ada ya, Ada juga. Nah, ini bedanya karir dan kerja. Karir mah didasari oleh keinginan, cita-cita yang belum terwujud itu karir. Kalau kerjanya kita sudah punya, bisa meluangkan waktu untuk menghasilkan pendapatan. Maukah menghasilkan cuan? Oke, itu juga kerja. Jelas itu kerjanya. Definisi kerja yang sebenarnya mah, walaupun kita tidak menghasilkan uang, tapi kita menghasilkan sesuatu ilmu, investasi leher ke atas. Dari investasi leher ke atasnya, lalu ngomong kita yuk ya. So ayat istilah investasi leher ke atas. Apa itu investasi leher ke atas? Investasi leher ke atas adalah investasi ilmu. Itu yang sangat penting daripada cuan. Tapi cuan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Tapi ilmu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita juga. Berarti gimana menanggapinya? Berarti kita harus memiliki ilmu, dan memiliki cuan. Karena hidup kita kalau tidak ada cuan, maka akan susah ya. Tapi jangan takut susah, karena Allah juga telah menanggung semuanya, sudah meyakinkan, sudah menjamin kepada seluruh umat manusia untuk tidak kelaparan. Tombol rencana satu hewan kecil, kuman sedikit apapun sudah dikasih rezeki, apalagi kita manusia yang hidup dari mulai panjang sampai saat ini, sampai nanti mati, kita diberikan rezeki sama Allah. Rezeki kita tidak akan putus sebelum kita wafat. Kalau sudah wafat berarti rezeki kita sudah habis. Itu berbeda. Faktor pengaruhnya perkembangan karir. Faktor perkembangan karir. Satu, ada faktor sosial. Ada yang tahu faktor sosial? Sosial kan individu. Sosial berkehidupan dengan bersama-sama, bersosialisasi. Apa saja faktor sosial? Ada dua juga. Ada faktor primer, ada juga faktor dari sekunder. Faktor primer yaitu jenis dari penghasilan dan pekerjaan yang dimiliki orang tua. Ini sangat berpengaruh untuk perkembangan karir kita juga. Contoh, Laila, misalkan bapaknya seorang petani, misalkan ibunya seorang pokoknya dari penghasilannya itu kurang untuk menggunakan anaknya, misalkan. Itu juga mempengaruhi faktor untuk perkembangan karir. Tapi kalau Neng Laila memiliki tekad yang kuat, karir yang kuat di dalam hatinya, segimana apapun orang tuanya penghasilannya pasti mengelola dia. Bagaimana caranya supaya kita menemukan hal kita bisa mendapatkan pekerjaan? Berarti kita harus bekerja, harus bisa menghasilkan uang. Karena uang itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Ya, mau sambil 50.000 mahal. Kelembagaan yang sangat dengan HP, rumah HP, dengan duit mantap dunia akhirat atau dunia. Tapi jangan, walaupun penghasilan orang tua kita tidak miliaran per bulan, tidak seperti Bapak Yusuf Hamka. Tahu Bapak Yusuf Hamka? Tahu tidak? Bapak Yusuf Hamka adalah pengusaha jalan tol. Yang mana Bapak Yusuf Hamka dibebani oleh negara utang 800 miliar. Negara Indonesia yang besar ini memiliki hutang kepada Bapak Yusuf Hamka sebesar 800 miliar. Pengusaha
Presiden bisa dipilih oleh masyarakat. Itulah keuntungan dari sebuah karir. Maka karir ini harus menemukan karir dalam hidup. Apa sih tujuan saya? Mau jadi apa sih kita? Mau jadi pedagang cilok? Oh silahkan, tidak ada salahnya. Mindsetnya jangan punya global, 100 global, 3 global, penghasilan asal bulan bisa 100 kayak itu luar biasa. Walaupun penghasilannya dari 500 perak, tidak akan jadi 1 M kali 500 perak. Betul kan? Nah, itu adalah pengembangan kita semuanya. Kita juga dengan sinis, jangan rendah hati, jangan rendah diri. Kalau misalkan rendah hati dulu, rendah diri kalau misalkan penghasilan orang tua kita tidak semaksimal mungkin. Penghasilan cuma segitu, ya kita harus sadar diri bahwa kita yang harus berjuang kemudian untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Banyak orang-orang yang sukses sekarang tidak memiliki seorang ayah, tidak memiliki seorang ibu, bahkan yang dia pun dia bisa hidup sendiri, bisa sukses. Contohnya Bapak Haji Yusuf Hamka, dia adalah seorang pengusaha awal yang sangat sekarang lagi naiknya, dan dia berpesan pada anak muda untuk tetap bekerja keras, belajar dengan dulu, dan jangan lupa kalau sudah menjadi orang kaya jangan sombong. Kalau misalnya menjadi orang miskin jangan nyolong, itu amanat diri. Akhirnya tidak memiliki, tapi beliau memiliki kepercayaan, beliau memiliki kejujuran. Nah, kejujuran tersebut juga adalah sebuah dari ayat yang kita ayat itu tidak perlu jabatan tinggi, ayat itu tidak perlu nilai IQ 250 ke atas misalkan, atau ayat juga tidak perlu nilai tertinggi, tapi ada juga bisa ditambahkan dengan kesadaran kita untuk berbuat baik. Jadi orientasi tahu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Nah, itu dari faktor penghasilan orang tua itu sangat mempengaruhi untuk perkembangan. Tapi harus diperlukan apa? Digarisbawahi penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua garis besar, jangan rendah diri, jangan pesimis. Kalau kita menyadari penghasilan orang tua kita di bawah 2 juta per bulan, terus kita bisa menghapus yang namanya rendah diri dalam hidup kita, pesimis dalam hidup kita, pemalu untuk menjadi maju karena kondisi orang tua kita, maka kita akan tujuan angkat. Walaupun tanpa orang tua, tapi kita ada Allah yang selalu memberikan istighfar. Betul kan? Nah, itu faktor yang sangat mempengaruhi dalam perkembangan. Tapi harus ingat satu kali lagi, jangan menjadi orang yang pesimis, jangan menjadi orang yang rendah. Harus yakin bahwa kita bisa untuk mencapai kesuksesan. Baik itu. Oke. Yang kedua ada dari faktor pendidikan orang tua. Ini banyak terjadi. Pengalaman saya, sekarang kan saya mengajar di sebuah madrasah MDPA. Kebetulan namanya sama, MDPA Al-Ghofar juga. Ya. Saya selama menjadi pengajar di MDPA Al-Ghofar, megang kelas 3, pengurus kelas 3. Di sana ada seorang anak yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Ditelusuri sampai apa ini, gak bisa baca, gak bisa ini, gak bisa itu. Ternyata pendidikan orang tuanya sangat minim. Itu juga sangat mempengaruhi untuk perkembangan karir. Nah, makanya anak-anak dari sini, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, berarti pendidikan kita harus mumpuni, harus spesial, supaya anak-anak kita juga bisa terdidik dengan baik, dan supaya
kita bisa menemukan karir kita dan kita juga bisa menemukan karir kita. Ini sangat mempengaruhi pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan, walaupun pendidikan orang tua ini sangat minim, kurang, IQ-nya kurang, misalkan dari 150 IQ kurang ini, IQ-nya cuma dapat 80 misalkan, tapi tidak menutup kemungkinan asalkan manusia tersebut mau berjuang dan berusaha. Itu yang ketiga, ada 4 tingkat. Dan ditulis apa mau dihapus saja? Ya kalau udah ya, paham. Sip. Yakin kalian pintar-pintar orang. Tempat tinggal ini aja, tempat tinggal misalnya, tempat tinggal dan keadaan lingkungan. Harus digaris bawahi. Tempat tinggal kita sangat mempengaruhi terhadap karir kita. Terkadang kalau kita hidup di kampung beriu, maka setidaknya kita juga akan berada. Terkadang kalau kita hidup di kampung narkoba, terkadang kita juga akan menjadi pengedar. Dan terkadang kalau kita hidup di lingkungan santri, maka setidaknya kita akan disangka menjadi ustaz. Betul? Karena satu, hidup di pesantren, waktu ada pesantren tanpa orang jangan Ustaz malah yang haji, benar kan? Pernah jadi seperti itu? Pernah, orang lama gitu. Datang kamu kita orang santri, oh Pak Haji apa? Berarti faktor lingkungan tempat tinggal kita di mana tinggal sekarang itu sangat berpengaruh untuk perkembangan. Kalau kita misalkan, tadi di mana? Di Jatinangor, bagaimana itu tempat kampung narkoba, saya pengedar ya, asal aja itulah sangat mempengaruhi. Makanya kita semuanya harus memilih tempat tinggal yang nyaman, memilih tempat tinggal yang bagus untuk perkembangan karir kita semua. Nah, keadaan lingkungan sekitar ini seperti tadi itu sudah dijelaskan. Keadaan lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi. Terkadang kenapa orang Indonesia tidak bisa maju? Orang Indonesia selalu miskin. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang mau mengatakan orang Indonesia itu selalu miskin? Karena apa? Malas bisa jadi. Karena apa? Temukan duit bisa jadi. Memang betul temukan duit. Karena apa? Boboai. Nah, itu adalah satu yang mempengaruhi adalah. Tapi yang paling tinggi adalah pola pikir, mindset. Banyak orang Indonesia miskin karena dia berpikiran hidup di lingkungan yang miskin. Ya, saya mau jualan ini aja. Itu sama teman. Namun istilah bahasa Sunda nama itu mumi, ya. Akan mumi itu mantap. Namun kurang mumi, mual ya. Begitulah orang Indonesia sebagian besarnya tidak menjadi orang kaya itu seperti itu. Saya baru mau mengoreksi kenapa kita diberikan waktu sama Allah itu 24 jam. Kita diberikan oleh Allah itu kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk bekerja, tapi kenapa tidak bisa sukses? Karena pola pikirnya yang kurang bersih. Itu sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nah, yang keempat adalah nilai ataupun norma. Nilai, value, kualitas dalam diri kita itu sangat berpengaruh untuk perkembangan karir. Norma kehidupan itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Ada yang tahu norma itu apa? Norma peraturan. Lalu
Apalagi ada yang kalau lebih Arab, negara baik normal, negara apa? Normal, pasti salah. Normal ya. Apa itu norma? Norma memiliki arti patokan yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu patokan artinya benar. Norma berasal dari bahasa Belanda, artinya yang berasal dari Belanda maknanya norm. Kalau menurut istilahnya bahasa Latinnya mos. Menurut bahasa Latin, norma itu mos. Bahasa Latinnya mos. Mungkin baru tahu ya. Ini bahasa Belandanya norma, norm. Kalau bahasa Latinnya norma itu mos. Memiliki arti yang sama-sama artinya itu tata kelakuan dan istilah, budaya, kultur, atau kebiasaan. Berdasarkan KBBI, ada yang tahu KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, norma itu memiliki arti sebagai aturan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Itu adalah pengertian dari norma. Baik itu. Sekarang kedua ada faktor kelompok sekunder. Apa saja faktor kelompok sekunder? Yang pertama ada dari kelompok politik, dari kelompok ahli, dari kelompok serikat kerja, dari kelompok pemerintah. Kita membahas tentang kelompok politik. Untuk sangat berpengaruh dalam karir kita itu, dalam politik itu ada dalam sumber. Sekarang kan lagi panas-panasnya tuh, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ahok, tadi kalau yang presiden 2024 ya, Erick Thohir, tadi Panji Gumilang, itu kan dari berasal dari kelompok politik saling memanas-manasi. Ganjar Anies Baswedan mabutut sebenarnya, terus nanti Ahok dia Panji Gumilang sesak misalkan, itu kan saling memanas-manasi. Itu adalah faktor kelompok dari sebenarnya dari hal kelompok politik. Makanya kita harus bisa bersaing dengan akal yang bersih, bersaing dengan IQ yang baik, bersaing dengan hati yang murni, berangkat dari lillahi ta'ala menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja. Terus ada dari faktor individu. Kalau faktor individu itu kemampuan intelijensi. Ada yang tahu kemampuan intelijensi itu apa? Kemampuan intelijensi itu yang kemampuan kepintaran yang ada di dalam pribadi. Itu kemampuan intelijensi. Kalau kita memiliki kemampuan IQ di atas rata-rata, itu sangat mempengaruhi untuk kehidupan kita, sangat mempengaruhi untuk karir kita semuanya, ya, sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Tapi ingat, kita kembali lagi pada dasar kita semua sebagai manusia. Manusia itu tidak ada yang bodoh, semuanya pintar kalau kita mau berusaha. Gimana Kak? Kalau saya kemampuan intelijensinya kurang, misalkan di bawah rata-rata, misalkan IQ saya 80, orang lain 250 cc, misalkan IQ-nya barangkali ya. Nah, kita tetap jangan rendah diri dan jangan pesimis, harus berani berjuang karena karir juga tidak selalu terpengaruh dari kemampuan intelijensi. Berarti kalau kita sudah memiliki kesadaran dalam kemampuan intelijensi kita kurang, berarti kita saatnya harus belajar. Yang kedua, ada faktor yang sangat mempengaruhi dalam karir, yaitu minat. Minat ada yang tahu? Iya, minat. Minat. Kemauan. Oke, kemauan. Dan minat itu perangkat mental yang dimiliki oleh individu
Ada prasangka bahwa orang teh sukses, berarti orang teh minat orang teh naon dia, bahaya orang teh naon dia, namun orang teh sukses teh, berarti akhirnya memang kalau misalkan ada jadi pengusaha, tapi belum terkumpul banget usaha. Nah ini pengusaha cilok misalkan, ya, jangan mudah diri. Neng misalkan mau jadi ibu dokter, ibu bidan, ibu negara, polisi polwan misalkan, kalau nggak ada minat nih, berarti kita harus bisa mencapai dengan tersebut mendapatkan itu bakat. Apa itu bakat? Bakat adalah kualitas kemampuan yang dimiliki seorang individu. Bakat orang anak usaha itu nggak susah. Bakat orang yang jadi dokter, kuliah dokter. Bakat orang yang jadi misalkan bimbingan maksudnya ya udah bimbingan maksudnya. Bimbingan juga sama, itu dokter hati, dokter psikolog. Nggak beda jauh sama psikolog, tapi bukan psikolog. Nah, misalkan mau jadi polwan, bakatnya ya udah berenang, lari, latihan fisik yang kuat. Yang bisa terkenal itu bisa kelompok itu, tapi kelompok itu orang bisa apa? Bakatnya dirinya misalkan karyawan dirinya kualitas orang dirinya berarti ciptakan kualitas itu supaya kualitas itu bisa mendapatkan karir yang keempat ada kepribadian keinginan diri sendiri juga bisa. Yang kedua ada juga sikap kita bagaimana menghadapi sesuatu pekerjaan atau bagaimana menghadapi sesuatu perkara yang kita inginkan, bagaimana menghadapinya juga kalau kita ingin sukses. Ada nilai itu sikap yang dianggap sangat penting bagi dirinya. Nilai kurang value, kualitas hampir sama dengan nilai. Karena nilainya yang bakatnya karena ngagojek misalkan ya ngagojek itu adalah sebuah kalimat juga. Jangan dianggap remeh. Tapi kalau kita bisa menghasilkan cuan, menghasilkan ilmu, walaupun dari perangkat yang kecil, itu adalah sebuah karir yang berkualitas. Itu yang ketujuh hobi kita apa? Nah, salurkan. Kalau misalkan hobi kita memotoran, ya udah kita ngeblend aja. Pemotoran sambil menang penghasilan, pemotoran sambil menang kenalan, pemotoran sambil menang mobil, healing, kan itu juga sambil menang Allah bisa. Bebas mendapatkan sesuatu yang sangat menyenangkan untuk kita, itu juga bisa disebut karir buat kita. Nah, mungkin segini saja materi dari bimbingan kelompok. Apakah dapat kita ambil tentang karir tersebut? Apakah dalam sesi bimbingan kelompok ini adik-adik semuanya alhamdulillah kalau misalkan terarah untuk menuju karir tersebut di masa depan? Kalau misalkan adik-adik puas dalam bimbingan kelompok ini, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dicita-citakan oleh adik-adik semuanya tercapai dengan sukses dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan buat adik-adik sekalian, anak-anak zaman now, terutama buat kakak juga sekali, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, jangan pernah meremehkan pekerjaan yang kecil. Misalkan tadi Bang Cilok yang beli, dagang cilok ya, uang sedikit kan? Itu tadi bapak ya. Misalkan ciloknya 1.000, walaupun spesial 1.000, tapi ngaruhnya 100 biji, ini sebenarnya keuntungan modal 20.000, keuntungan 100.000 pendapatan, berarti keuntungan sehari 80.000, bisa ditabung 20.000, berarti penghasilan sehari bersih 50.000 tanpa ditunjuk. Kalau jadi manajer, jadi HRD misalkan yang gajinya 10 juta, 15 juta, 20 juta, oke lah, penampilan duduk kendaraan mewah,
berangkat pagi pulang sore jam sibuk terus, tapi batinnya tersiksa apa? Itu bos, tapi tukang cilok. Misalkan bebas, enjoy, ya. Jadi lakukan pekerjaan tersebut, jangan malu, karena orang sukses tidak bisa sukses tanpa perjuangan dari yang kecil. Tidak ada angka 10 tanpa angka 1. no. Tidak ada angka 1 dari no. Pengalaman saya berbagi pengalaman dulu, saya juga alhamdulillah sekarang sudah bisa bekerja, ya walaupun belum bisa usaha sendiri, tapi kemarin juga pernah bisa usaha sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah, sorangan. Berarti RT Nesa panggil, karirnya Nesa panggil, cita-cita. Walaupun dulu cita-cita saya pengen jadi tentara, gagal, tapi Allah memberikan jalan yang lain. Ya sudah, mungkin usaha saja. Itu, alhamdulillah. Jadi adik-adik semuanya jangan berkecil hati dan jangan menganggap pekerjaan yang jelek itu akan jelek selamanya. Roda itu tidak selamanya kita jadi tukang cilok. Semoga saja kita jadi jualan cilok, mensupply seluruh Indonesia cilok-cilok kita. Cilok asli se-Indonesia, penghasilan sebulan bisa 1 sebulan 30 hari gratis. Diambil keuntungan 800 juta, 200 juta karena gaji kita. Baca dalam mungkin. Baca ya, penghasilan kelas 1M 1 bulan baca. Nah, ketika kita bayangkan jangan jauh-jauh dulu, ya. Jangan dekat-dekat dulu. Bisa 1M 1 hari bisa. Jadi apa? Pengusaha jalan tol. Nah, mudah-mudahan dari semuanya punya cita-cita tercapai, yang jadi pengusaha, menjadi dosen terkenal, jadi dosen jadi rektor mas kalian, supaya berada di harus menanamkan dalam diri kita untuk menjadi seorang leader atau menjadi seorang bos. Tahu perbedaan antara leader dan seorang bos? Tahu nggak? Leader, bos sama, cuma dalam arti I was sendiri sebuah semakinnya I was not yang memiliki sebuah pekerjaan, sebuah perusahaan I ada di bawah bos, tapi sifat dan sifat leader bisa menjadi bos. Namun bos akhirnya saya mengalami pekerjaan seorang bos, kamu kemudian sakit tak lama, tapi seorang leader bisa mempertimbangkan dulu kualitas seseorang. Itulah pentingnya leader psikis, mempertimbangkan dulu. Kamu mau enggak mengerjakan itu sendiri, harus bayar itu sendiri, bayarnya sendiri. Jadi dipertimbangkan. Itu adalah seorang leader. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki sifat seorang leader. Memanusiakan manusia itu yang sangat paling penting. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.